بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Jumpa lagi bersama Kak Rozak Toha di channel Kak Rozak Toha. Hari ini Kak Rozak akan membawakan satu kisah yang dinukil dari Al-Quran Surah Al-Qalam yang tadi Kak Rozak bacakan, yakni dengan judul Kisah Tiga Pemuda Pemilik Kebun yang Membara. Dahulu kala tinggallah seorang ayah yang sudah tua renta, memiliki sebuah kebun yang begitu indah. Kebunnya terhampar di mana-mana. Buah-buahannya begitu melimpah. Ketika panen tiba, beliau adalah sosok yang sangat solih dan begitu baik kepada orang-orang fakir miskin dan siapapun yang membutuhkan di sekitar rumahnya. Namanya Abdullah. Setiap panen tiba, beliau selalu mengumpulkan orang-orang fakir miskin untuk mengambil sepuasnya buah-buahan yang ada di kebunnya. Kembalilah, ambil buah-buahan itu sepau kalian. Mari ambillah. Nah, sahabat kisah, tahu tidak? Di balik kesolihan dan kebaikan sosok Abdullah, beliau memiliki 3 orang anak, yang mana di antara ketiganya ada yang paling menentang ketika ayahnya membagi-bagikan buah-buahan hasil panen kebunnya. Ayah ini gimana sih? Bukannya kebun itu kita yang merawat, buah-buahan itu kita juga yang merawat, tapi kenapa mereka yang mengambil hasilnya? Iya, ayah ini sudah aku peringatkan berkali-kali, jangan bagikan buah-buahan itu kepada mereka. Tapi saudara-saudaraku, kebun ini milik Allah. Allah lah yang menumbuhkan pohon-pohon dan mengeluarkan buah-buahan daripadanya. Kita hanyalah wasilah atau perantara. Sudahlah, kamu itu jangan membela orang-orang itu di depan ayah kita. Melihat obrolan dari ketiga anaknya, Abdullah begitu bahagia. Beliau bangga dengan anak keduanya yang rupanya sangat bijak menengahi obrolan dari ketiganya. Sembari tersenyum, Abdullah menjawab, anak-anakku, benar kata dia bahwa buah-buahan ini milik Allah, nak. Sudahlah, kau jangan sakit hati ketika buah-buahan itu kita bagi-bagikan. Insya Allah ada berkah di balik buah-buahan yang diambil manfaatnya. Nah, sahabat kisah, yang dilakukan oleh kakek Abdullah, walaupun sudah sangat sering dapat tantangan dari ketiga anaknya, tapi beliau terus melakukan setiap waktu panen tiba. Namun usianya yang semakin renta, fisiknya yang semakin rapuh, akhirnya Allah lebih sayang dan cinta kepada kakek Abdullah.
terdengar kabar wafatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang berbondong-bondong merawat jenazah kakek Abdullah. Semua orang menangisi kepergiannya, mengingat betapa baiknya kakek Abdullah selama hidup. Namun takdir sudah berkata bahwa pria solih itu kini telah tiada. Mau tidak mau, ketiga anaknya melanjutkan perjuangan sang ayah untuk merawat dan menumbuhkan serta memanen buah-buahan dari hasil kebunnya. Suatu hari di mana mereka bertiga akhirnya begitu bahagia melihat hasil panen yang begitu melimpah. Wah, Masya Allah, buah-buahannya banyak sekali. Wah, aku ingin sekali menjual semua buah-buahan itu agar aku jadi kaya raya. Siasat mulai direncanakan oleh ketiganya. Di malam harinya, si sulung memerintahkan adik-adiknya dan dimulailah obrolan yang begitu menegangkan. Hei saudara-saudaraku, bagaimana kalau malam ini kita panen buah-buahan itu sebelum orang-orang fakir miskin itu bangun dari tidurnya? Bagaimana? Aku setuju. Ayo kita siap-siap. Nanti sebelum subuh kita berangkat ke kebun. Nanti ketika orang-orang fakir miskin itu bangun, mereka pasti kecewa karena hasil buahnya sudah habis kita ambil. Yeay! Saudara-saudaraku, ingatlah pesan dari orang tua kita. Ayah meminta buah-buahan itu dibagi-bagikan. Lagi pula Allah yang akan menjamin kehidupan kita. Kita tidak akan miskin dengan berbagi. Hei, sudahlah, kamu itu anak kedua. Biarkan kita ikuti apa kata kakak kita yang tertua. Siap? Siap. Shh. Sebelum subuh tiba, ketiga pemuda itu akhirnya berangkat secara perlahan-lahan mengendap-endap keluar dari rumahnya menuju kebun yang sudah dibayang-bayang oleh mereka buahnya bisa dipanen begitu melimpah. Satu persatu pun membicarakan apapun yang menjadi hayalannya. Nah, semakin jauh mereka melangkah, semakin dekat mereka dengan kebun milik ayahnya. Tapi belum sampai di kebun milik sang ayah, rupanya kabut hitam menyelimuti. Ketiganya seolah-olah tidak bisa melihat bagaimana jalannya, di mana kebunnya berada. Bahkan ketika ditelusuri lebih jauh, rupanya kabut yang pekat itu bersumber dari kebun mereka. Kebun mereka rupanya sudah dilahap api yang begitu luar biasa. Mereka bertiga akhirnya dengan begitu panik. Wah, gimana ini? Kebun kita kebakaran. Aku tidak bisa melihat tanganku. Tolong! 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 Nah, sahabat kisah, ketika mereka butuh pertolongan, kira-kira ada nggak yang mau bantu mereka? Tentu ada. Orang-orang fakir miskin yang semula dihina oleh mereka, akhirnya merekalah yang berbondong-bondong memadamkan api dari kebun mereka. Setelah selesai, padamlah kebun mereka. Satu persatu dari mereka merasakan penyesalan yang luar biasa. Bahkan salah satu di antara mereka mengingatkan saudara-saudaranya untuk bertasbih mengingat kepada Allah. Akhirnya ketiganya memohon ampunan kepada Allah dan peristiwa
kebun yang terbakar itu bisa menjadi hikmah bagi mereka bertiga. Nah, sahabat kisah ini menjelaskan tentang bagaimana kita harus bersikap. Allah tidak suka dengan orang yang serakah, Allah membenci siapapun yang tamak. Justru sebaliknya, Allah suka dengan perbuatan baik yang ditularkan, disalurkan, disampaikan terutama kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Nah, sahabat kisah, yuk mulai sekarang jangan ada yang pelit, jangan ada yang kikir, apalagi serakah maupun tamak. Kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Jangan lupa klik like, tombol subscribe jika kalian belum subscribe channel ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar positif jika dirasa bermanfaat. Silahkan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kalian agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan hikmah dari kisah hari ini. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.